Selamat datang di channel Trading for Better Life. Saat ini kita telah memasuki bulan Mei, dan IHSG selama awal Mei ini bisa kita lihat mulai mengalami penurunan, sehingga banyak terdengar kalimat saatnya sell on May and go away. Di video ini saya akan coba membahas apakah memang bulan Mei bursa saham selalu turun tajam dan sebaiknya kita keluar dari bursa saham bulan ini. Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga setelah menonton video ini teman-teman bertambah pengetahuan tentang dunia saham. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Sebelum kita mulai, kami akan memberikan sedikit informasi untuk subscriber dan viewer baru di channel ini. Kami selalu mengupload video terbaru setiap harinya. Biasanya pada jam 7 sampai jam 8 malam. Video yang kami upload kebanyakan merupakan video analisa saham terbaru. Selain itu, kami juga mengupload video-video edukasi saham untuk trader pemula. Teman-teman bisa klik tombol playlist ini. Setelah akan teman-teman bisa lihat ada video yang membahas tentang psikologi trading. Ada juga video cara belajar technical analysis. Ada juga video cara mempelajari candlestick. Dan video yang paling banyak ditonton adalah video bandarmologi. Semoga video yang telah dibagikan ini bisa menambah wawasan dan ilmu teman-teman. Grafik yang kita lihat saat ini merupakan grafik dari komposit atau IHSG. Sebelum kita mulai membahas apakah bulan Mei ini kita harus keluar dari bursa saham, kita akan coba lihat dulu bagaimana pergerakan IHSG saat ini. Dari grafik ini bisa kita lihat IHSG dari bulan April sampai saat ini masih bergerak sideways dan masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Coba kita lihat, resisten terdekat saat ini berada di harga 4.700. Jadi bisa kita lihat setiap kali berusaha naik di atas harga 4.700, IHSG selalu bergerak turun kembali. Minggu lalu juga bisa kita lihat IHSG sempat naik 3% lebih dan menyentuh harga 4.700, setelah itu mulai turun kembali. Untuk supportnya jika kita lihat saat ini berada di sekitar harga 4.450 di sekitar daerah sini. Dan masih ada satu support lagi di harga 4.300. Sedangkan untuk resisten berikutnya jika kita lihat berada di garis EMA 50 di sekitar harga 4.850. Jadi selama hampir 1 bulan terakhir ini IHSG masih bergerak sideways. Jadi bisa 2 hari naik, sisanya turun, naik lagi dan turun. Dan untuk membahas bulan Mei ini, saya akan coba memperlihatkan data statistik yang ada pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi bisa kita lihat. Yang pertama adalah tahun 2019. Yang saya ambil adalah minggu keempat bulan Mei. Jadi bisa kita lihat. Dari data ini bisa kita lihat pada bulan Mei tahun 2019 IHSG memang turun 3% lebih dan harga terendahnya sempat sampai di bawah 5.800. Jadi dari 6.300-an sampai 5.800-an sempat turun 9% lebih. Dan jika kita lihat lagi Januari pada tahun 2019 terjadi Januari effect. Dan selama bulan Januari itu IHSG naik 5% lebih. Sekarang kita pindah ke tahun 2008. Bisa kita lihat 2008 Mei minggu kelima. Bisa kita lihat di data bulan Mei ini
Selama bulan Mei, IHSG hanya turun 0,18% dan sempat turun menuju harga 5.700-an, jadi sempat turun 3% lebih. Tapi akhir bulan ditutup turun 0,18. Dan pada saat Januari juga naik 3% lebih. Jadi tahun 2018 naik 3% lebih, pada Januarinya pada 2019 naik 5% lebih. Sekarang kita pindah ke tahun 2007. Sama, Mei, minggu keempat. Bisa kita lihat, pada saat Mei 2017, IHSG bergerak sideways dan ditutup naik. Pada saat Januari, malah IHSG ditutup turun 0,05%. Jadi bisa kita lihat pada saat 2019 terjadi Januari efek naik 5% lebih, pada saat Mei-nya turun 3% lebih. Dan 2018 pada saat Januari naik 3% lebih, pada saat Mei-nya turun 0, berapa persen tadi. Dan pada saat 2017 pada saat Januarinya tidak terjadi Januari efek dan malah turun, pada saat Mei tidak terjadi penurunan. Sekarang kita pindah ke 2016. Bisa kita lihat 2016 Mei minggu keempat. Bisa kita lihat pada saat Januari kenaikannya hanya 0,48% dan pada saat Mei penurunannya 0,49%. Jadi penurunan hanya sedikit. Sekarang kita pindah ke 2015. Bisa kita lihat pada saat 2015 Januari naik cuma 1% lebih, dan pada saat Mei malah naik 2,77%. Jadi dari tahun 2019 sampai 2015 ini penurunan di bulan Mei yang paling tajam atau paling dalam hanya di tahun 2019. Sedangkan pada saat 2008 hanya penurunan sedikit, pada saat 2007 tidak ada penurunan, pada saat 2016 terjadi penurunan, dan 2015 tidak terjadi penurunan. Sekarang kita lihat ini adalah tahun ini 2020 pada saat April minggu ketiga. Kita semua tahu pada saat tahun ini IHSG turun lumayan tajam. Jadi saat Januari saja kita sudah turun 5% lebih. Februari turun 13% lebih, Maret turun 27%. Pada April saya lihat ini datanya mungkin salah. Karena 28% lebih ini sama dengan penurunan IHSG dari Januari sampai April ini. Jadi dari angka tertinggi sampai akhir ini 28. Jadi sama dengan ini. Kemungkinan besar ini salah ketik. Tapi intinya yang kita lihat dari tahun 2019 sampai tahun 2015, bulan Mei selalu turun apabila Januari naik. Jadi apabila Januari terdapat Januari efek, pada saat bulan Mei kebanyakan terkena profit taking dan mulai turun. Dan penurunan paling tajam pada tahun 2019 jika kita lihat 3% lebih, karena Januari juga naiknya lumayan tinggi. Jadi wajar setelah kenaikan tinggi Januari, bulan-bulan berikutnya mulai terkena profit taking dan puncaknya pada bulan Mei. Sedangkan pada saat Januari 2018 juga bisa kita lihat naik. Pada saat Maret sudah terkena profit taking, dan Maret April penurunannya lumayan tajam. 1 Mei penurunannya cuma sedikit. Dan karena tahun ini dari Januari sudah turun lumayan tajam, saya melihat Mei ini penurunan IHSG tidak akan sedalam tahun 2019. Sekarang kita balik lagi ke grafik. Coba kita tarik ke tahun 2019. Bisa kita lihat pada saat Mei memang IHSG turun sangat dalam, sempat menuju 5.800-an. Satu menjelang akhir Mei jika kita lihat mulai balik kembali. Sekarang tahun 2018 sama, pada awal Mei terjadi penurunan, pada akhir Mei jika kita lihat mulai balik kembali.
Sedangkan untuk 2017 jika kita lihat dari awal tahun IHSG bergerak sangat uptrend. Jadi pada saat tahun 2017 bulan Mei-nya tidak ada penurunan, malah adanya kenaikan. Karena secara tren juga kita lihat dari Januari sampai Mei grafiknya naik terus. Jadi dari data yang kita dapat semua ini, saya melihat IHSG dalam bulan Mei masih akan bergerak sideways. Peluang untuk turun memang lebih besar, karena memang saat ini masih banyak sentimen negatif pada bursa kita, dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi peluang untuk turun menuju angka 4.300 masih ada. Tapi IHSG sepertinya masih sangat kecil kemungkinan untuk turun menembus angka 4.000 yang saat ini merupakan support kuat IHSG. Dan peluang untuk naik menembus resisten di MA50 untuk IHSG juga masih sangat kecil. Karena sampai saat ini juga belum ada sentimen positif yang bisa mengangkat IHSG untuk naik tinggi bulan Mei. Jadi saya melihat dalam bulan Mei ini juga IHSG akan sama seperti bulan April, masih akan bergerak sideways cenderung turun. Sekarang kita akan coba lihat dulu alasan kenapa IHSG lebih berpeluang untuk turun daripada bergerak naik. Karena secara saham juga bisa kita lihat hampir semua saham saat ini masih bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi coba kita lihat saham-saham penting saja. Saat ini masih gagal break dari resisten kuat di EMA 150. Saham Adro bisa kita lihat masih berada di bawah garis EMA 50. Saham ADI juga bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways dan masih berada di bawah garis EMA 50. APLN juga bisa kita lihat masih bergerak sideways dan masih berada di bawah garis EMA 50. Sekarang garis saham Antam juga bisa kita lihat masih bergerak sideways dan masih berada di bawah garis EMA 50. Ya, coba kita lihat saham-saham yang memang market cap-nya agak gede. ASI juga lihat masih bergerak sideways dan masih berada di bawah garis EMA 50. Coba kita lihat yang lain. Saham BBCA juga bisa kita lihat saat ini masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan saat ini juga masih bergerak sideways. Untuk teman-teman yang belum mempelajari video saya sebelumnya tentang moving average, saya akan memberitahu sedikit bahwa apabila garis EMA 50 berada di bawah garis EMA 150 secara tren jangka menengah ke panjang, sebuah saham yang garis EMA 50-nya di bawah garis EMA 150 itu masih akan bergerak downtrend. Jadi untuk tren menengah sama menuju panjang, selama masih garis EMA 50 di bawah garis EMA 150, maka saham itu akan bergerak downtrend. Dan selama semua saham yang kita lihat dari tadi sampai sekarang masih berada di bawah garis EMA 50, maka IHSG juga masih akan kesulitan untuk naik. Karena IHSG naik apabila saham-saham market cap gede atau LQ45 bergerak naik. Apabila saham-saham gorengan naik tapi saham-saham LQ45 tidak bergerak naik, IHSG juga naiknya tidak akan tinggi. Jadi IHSG sangat tergantung pada saham-saham market cap yang gede. Coba kita lihat yang lain. BSDE juga bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi hampir semua saham saat ini masih bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi wajar IHSG saat ini juga masih bergerak sideways cenderung downtrend. Ya, bisa kita lihat, coba kita ganti yang lain. Saham Weton juga bergerak sideways. Wika juga bergerak sideways. Dan hampir semua saham bisa kita lihat garis EMA 50 berada di bawah garis EMA 150. Dan candlenya semua juga berada di bawah garis EMA 50. Jadi secara umum sebenarnya semua saham saat ini sebenarnya masih downtrend. Jadi seperti saya selalu jelaskan ke teman-teman, untuk posisi saat ini apabila teman-teman pengen trading, sebaiknya trading jangka pendek.
Dan jangan terlalu optimis bahwa sebuah saham yang teman-teman beli akan naik tinggi. Jadi apabila teman-teman berhasil membeli di harga bawah dan sudah berhasil mendapatkan profit lumayan 2-3% untuk saat ini sebenarnya sudah lumayan. Apalagi apabila teman-teman dapat 5-7% dan sudah mulai turun, sebaiknya take profit dulu. Ada beberapa yang bertanya ke saya, apakah dapat profit 2-3% itu kurang atau salah? Apabila kita mendapatkan profit, itu tidak ada yang salah. Mau profit berapa persen pun, asal teman-teman konsisten, itu akan sangat bagus. Gak ada gunanya teman-teman mendapatkan profit, sekali profit bisa 20%, tapi sisanya teman-teman loss terus, gak ada gunanya. Mendingan teman-teman fokus mendapatkan profit 3%, tapi konsisten setiap kali transaksi profit 3%, dalam sebulan apabila teman-teman bisa 10 kali profit 3%, sudah 30%. Itu sudah sangat bagus. 1% saja pun setelah dipotong pajak itu sudah sangat bagus apabila bisa konsisten. Yang jadi masalah untuk seorang trader adalah bisa konsisten atau enggak dalam mendapatkan profit. Jadi sekian video saya hari ini. Semoga dengan penjelasan di video ini teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan, dan saya juga berharap untuk bulan Mei tahun ini tidak turun terlalu tajam. Karena seperti kita lihat data sebelumnya, tahun ini tidak ada January effect. Jadi karena tidak ada January effect, harusnya bulan Mei ini juga tidak akan turun dalam. Jadi untuk istilah sell on May and go away harusnya tidak akan terjadi tahun ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham, tidak perlu terlalu khawatir akan terjadi penurunan tajam bulan ini. Tapi tetap semua harus lebih disiplin. Apabila sudah turun melewati harga cut loss teman-teman, sebaiknya cut loss. Dan apabila sudah mencapai target take profit saja, walaupun harga setelah take profit malah naik, syukuri saja apa yang didapat. Setelah itu tunggu lagi saham-saham lain yang masih ada potensi mengalami kenaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.